Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitriana Sani pada perkuliahan Sosiologi dan Antropologi Pariwisata. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Diharapkan pada perkuliahan kali ini mahasiswa mampu memahami dan sekaligus menjelaskan mengenai sosiologi sejak awal perkembangan hingga saat ini. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah berkaitan dengan sosiologi klasik, sosiologi modern, dan juga sosiologi kontemporer. Hal-hal yang akan dibahas dalam bagian ini meliputi konsep, para tokoh, dan pemikiran mereka, baik tokoh itu muslim seperti Ibnu Khaldun ataupun pendiri sosiologi modern seperti Auguste Comte hingga Anthony Giddens dan George Ritzer. Fokus utama yang akan dikaji dalam penjelasan tentang sejarah perkembangan sosiologi adalah periode awal kelahirannya yang berpusat pada pendirinya yaitu Auguste Comte. Kemudian mereka yang mengembangkan sosiologi menjadi bidang ilmu pengetahuan seperti Karl Marx, Max Weber maupun Emil Durkheim. Pemikiran-pemikiran mereka lah yang nantinya menjadi poros utama studi ilmu sosiologi. Meski sosiologi baru berdiri pada abad ke-19, namun bidang ilmu kemasyarakatan atau hukum-hukum kemasyarakatan telah dikaji dan dianalisa oleh pemikir Islam jauh sebelum Comte, yaitu Ibnu Khaldun. Melalui karyanya yang cukup terkenal yaitu Muqaddimah, Ibnu Khaldun telah menjelaskan beberapa kerangka dasar tentang ilmu kemasyarakatan atau sosiologi, yaitu tentang kehidupan nomaden atau berpindah-pindah. Muqaddimah menjelaskan sejumlah objek yang menjadi objek studi atau kajian dari sosiologi modern. Contohnya seperti pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern, hubungan antar kelompok, dan berbagai fenomena kultural seperti kesenian, kerajinan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun memperkenalkan dan menggunakan 6 prinsip yang menjadi landasan sosiologi. Pertama, fenomena sosial. Kedua, hukum-hukum perubahan berlaku pada tingkat kehidupan masyarakat. Ketiga, hukum-hukum proses sosial, seperti pengamatan empirik atas proses sosial yang merupakan ciri khas dari Ibnu Khaldun. Keempat, hukum-hukum sosial yang serupa berlaku dalam berbagai masyarakat dan serupa strukturnya. Kelima, masyarakat ditandai oleh perubahan. Dan yang keenam, hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu bersifat sosiologis, bukan bersifat biologis atau bersifat alamiah. Kelahiran sosiologi selalu dikaitkan dengan nama filosof Prancis yang dikenal jenius dengan kreativitasnya berusaha maksimal untuk memberikan nama terhadap bidang ilmu yang berkaitan dengan masyarakat. Meski bidang ilmu kemasyarakatan bukanlah objek studi dan kajian yang baru, tetapi usaha untuk memberi nama terhadap bidang itu yang patut diapresiasi hingga bidang itu menjadi ilmu pengetahuan yang digunakan oleh berbagai kalangan untuk memahami fenomena sosial. Sosiologi baru menjadi bidang ilmu tersendiri yang dipelajari secara lebih khusus sejak Auguste Comte dengan menggunakan filsafat positif berusaha untuk memberi nama terhadap bidang kemasyarakatan. Comte dengan berbagai aliran pemikiran yang dikembangkannya berupaya untuk membangun ilmu tentang masyarakat dengan bantuan filsafat empiriknya. Ilmu ini pada mulanya diberi nama dengan sosial psikis atau fisika sosial yang dalam perkembangannya berubah menjadi sosiologi. Karena fisika sosial dalam waktu yang bersamaan digunakan pula oleh ahli statistik sosial. Selanjutnya, Comte membagi sosiologi ke dalam 2 aspek besar, yaitu aspek statika sosial
dan dinamika sosial. Aspek statika sosial melihat struktur atau bentuk, sedangkan aspek dinamika sosial melihat perubahan. Menurut Combe, bidang ilmu sosiologi akan berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang dapat berkembang luas dan menjadi bidang yang ilmunya kompleks. Sosiologi merupakan bidang studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala-gejala sosial. Combe membedakan dua jenis sosiologi, yaitu sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Menurutnya, sosiologi statis lebih memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Sosiologi statis dianggap sebagai anatomi sosial dari adanya aksi dan muncul reaksi timbal balik dari sistem-sistem sosial. Dalam sosiologi statis, semua gejala sosial saling berkaitan. Menurut teori ini, bahwa unit sosial yang penting bukanlah individu, tetapi keluarga yang bagian-bagiannya terkait oleh simpati. Sementara sosiologi dinamis dalam pandangan Combe merupakan teori tentang perkembangan dalam arti pembangunan. Ilmu pengetahuan ini menggambarkan cara-cara pokok dalam mana perkembangan manusia terjadi dari intelijensia yang rendah menuju intelijensia yang lebih tinggi. Pemikiran lain yang membahas tentang kemasyarakatan adalah Herbert Spencer. Ia termasuk orang pertama yang menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Menurut Spencer, bahwa suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan dengan adanya diferensiasi antara bagian-bagiannya dan kemudian berintegrasi secara lebih sempurna. Beberapa teori klasik lain yang terkait dengan sosiologi adalah menyangkut konsep individu dan masyarakat, bahwa keduanya saling melengkapi, di mana individu hanya akan menemukan bentuknya di dalam masyarakat. Richard Horton Cooley mengembangkan konsep tentang kelompok utama atau primary group yang ditandai dengan adanya hubungan pribadi yang paling dekat antar individu. Sosiologi terkemuka lainnya adalah Karl Marx yang mengembangkan konsep tentang kelas sosial, yaitu kelas borjuis dan juga kelas proletar. Menurutnya, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan menghimpun segala kekuatan dan kekayaan. Menurut Marx bahwa hukum, filsafat, agama, dan seni merupakan refleksi dari status ekonomi kelas tersebut. Meski demikian, Marx meyakini bahwa hukum-hukum perubahan akan sangat berperan dalam sejarah manusia, sehingga keadaan tersebut akan berbalik melalui suatu gerakan revolusi ataupun secara damai. Selama masih ada kelas yang dominan atau berkuasa, menurutnya eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah akan terus berlangsung. Marx melalui karyanya The Communist Manifesto dan Das Kapitalis, karya terakhir sebelum ia wafat, Marx melihat pola hubungan antara manusia atau kelompok saling ketergantungan pada mereka yang menguasai aset dan sumber-sumber kapital, atau apa yang disebut dengan the mode of economic production. Karena itu, Marx berkeyakinan bahwa pertentangan kelas hanya dapat diselesaikan dengan mengganti atau merusak seluruh sistem kapitalis yang ada, yaitu sering dikenal dengan revolusi sosial atau revolusi komunis. Sistem yang ditawarkan Marx yaitu sistem sosialis atau komunis yang dianggapnya lebih bermartabat dan manusiawi daripada sistem kapitalis. Selanjutnya ada Max Weber yang membagi 4 tipe ideal aksi sosial. Pertama, aksi yang bertujuan, yaitu suatu tingkah laku yang ditentukan dan ditujukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang efisien. Kedua, aksi yang berisikan nilai yang telah ditentukan. Dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan untuk merealisasikan dan mencapai tujuan. Ketiga, aksi tradisional yang menyangkut tingkah laku dalam melaksanakan suatu aturan yang bersanksi. Dan yang keempat,
aksi emosional, yaitu yang menyangkut perasaan seseorang. Selanjutnya, Max Weber tidak hanya berbicara tentang birokrasi rasional atau karisma, tetapi Weber juga banyak menulis tentang agama dalam kutip sosial. Weber memiliki spektrum yang lebih luas dalam karya-karyanya. Ia menulis tentang ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Karya-karya Weber banyak diinspirasi oleh kehidupan keluarganya. Karyanya tentang agama misalnya lebih disebabkan oleh karena ibunya merupakan pengikut setia Calvinisme yang kemudian Weber melahirkan karya penting yang disebut The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Sementara ayahnya seorang politisi dan birokrat, diperkirakan oleh berbagai pihak bahwa faktor inilah yang mendorong Weber melahirkan karya tentang birokrasi. Barangkali pengaruh kedua orang tuanya itulah yang membuat Weber memunculkan suatu metodologi untuk memahami suatu kelembagaan sosial yang terkenal dengan sebutan Verstehen. Pendiri sosiologi yang sangat berpengaruh lainnya adalah Emil Durkheim. Dalam karyanya The Rule of Sociological Method, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut dengan fakta-fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Studi tentang kekuatan dan struktur yang berskala luas ini telah menghasilkan hukum yang melembaga dan keyakinan moral bersama, serta pengaruhnya terhadap individu menjadi sasaran studi banyak teoritisi sosiologi setelahnya. Karya penting lainnya dari Durkheim adalah tentang suicide atau bunuh diri. Ia berpendapat bahwa menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri itu dengan sebab-sebab sosial atau fakta sosial, maka ia akan dapat menciptakan alasan meyakinkan tentang pentingnya disiplin sosiologi. Durkheim tidak sampai pada level menguji konsepnya tentang bunuh diri, melainkan ia hanya menjelaskan penyebab yang berbeda-beda dalam rata-rata perilaku bunuh diri di kalangan kelompok, wilayah, negara, dan golongan individu yang berbeda. Menurut Durkheim, bahwa sifat dan perubahan fakta sosiallah yang menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri. Perhatian Durkheim pada fakta sosial non-material seperti institusi sosial, kultur, dan lain sebagainya tergambar dengan jelas dalam karyanya yang berjudul The Division of Labor in Society. Dalam karya ini, Durkheim menganalisa secara komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat bisa dikatakan primitif dan modern. Menurutnya, masyarakat primitif dipersatukan oleh fakta sosial non-material, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama atau oleh apa yang disebutnya dengan kesadaran kolektif yang kuat. Sementara masyarakat modern karena kompleksitas yang dihadapinya, kesadaran kolektifnya itu mengalami penurunan. Ikatan utama dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang ruwet yang mengikat orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam hubungan saling tergantung. Dalam karyanya tentang agama, Durkheim menekankan bahwa bentuk akhir dari fakta sosial adalah agama. Karyanya yang berjudul The Elementary Form of Religious Life, Durkheim nampaknya lebih bisa menemukan akar agama itu dengan jalan membandingkan masyarakat primitif yang sederhana ketimbang di dalam masyarakat modern yang kompleks. Menurutnya, masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan profan, khususnya dalam kasus yang disebut totemisme. Kesimpulan Durkheim bahwa agama dan masyarakat adalah satu dan sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk fakta sosial non-material.
Durkheim telah meletakkan suatu konsep fakta sosial sebagai suatu landasan bagi analisa lembaga sosial, perubahan sosial, dan sebagainya. Beberapa tokoh sosiolog seperti Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, Auguste Comte, dan Ibnu Khaldun sengaja dirujuk karena kontribusinya dalam proses pendirian sosiologi sebagai suatu bidang ilmu. Memasukkan nama-nama tersebut dalam kategori klasik sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mengabaikan ide-ide, pikiran-pikiran, teori-teori, dan metodologi-metodologi mereka juga sudah klasik, tetapi hanya usaha melihat kontribusi akademik mereka dalam proses perkembangan sosiologi. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.